Hai, kembali bersama Mindiarto Jugo Raharjo. Saya akan berbagi beberapa tips, yaitu ada muncul beberapa pertanyaan yang sering terjadi adalah apa yang perlu dilakukan dalam menjalankan bisnis dari awal hingga akhir. Wah, ini kan sebetulnya pertanyaan kalau kuliah bisa 2 semester kali ya. Nah, tapi coba ada beberapa poin penting yang ingin saya sharing. Pertama, yang perlu kita putuskan dulu, ketahui adalah tentukan bisnis atau industri yang ingin kita geluti, yang ingin kita jalani, yang ingin kita dibuat sebagai project bisnis tersebut. Karena apa? Karena tentunya ada beberapa hal yang mempertimbangkan poin tersebut, bisnis atau industri. Satu adalah ketertarikan kita. Kedua, pasti ada faktor passion, kemungkinan besar ya. Dan ketiga juga tentunya ada faktor investasinya, beberapa hal. Nah, setelah kita menentukan bisnis atau industri yang ingin digeluti, apakah kita mau ke dunia food, dunia consumer, atau dunia IT, atau dunia otomotif, atau dunia kedokteran, dan sebagainya. Ya, tentunya berikut turunan-turunannya ya tentunya ya. Oke, satu. Yang kedua, setelah kita mau masuk ke dalam industri tertentu, maka tentukan produknya secara spesifik. Contoh, saya mau di dalam industri kesehatan. Industri kesehatan kan sangat luas. Apakah mau bikin rumah sakit, bikin klinik, ya, atau mau bikin produk berkaitan kesehatan, atau mau bikin jasa konsultasi, atau konsultan kesehatan, dan seterusnya ya. Nah, itu juga perlu difahami. Saya ingin dunia otomotif. Otomotif itu bisa mobilnya, bisa bannya saja, atau olinya, ya, atau spare part tertentu. Nah, ini jadi tentukan produk secara spesifik. Nah, ketika sudah ketahui produk secara spesifik, baru kita lihat keunggulannya apa sih produk yang kita miliki, ya. Kenapa perlu sebuah keunggulan atau produk advantage? Karena ini menjadi sebuah generator perusahaan. Jadi ketika produk itu terjadi, kita tahu jadi selling point yang ingin kita unggulkan apa. Nah, itu nomor 2 ya. Nah, nomor 3 yang perlu kita analisa juga, yang perlu kita dapatkan input database yang sangat kuat adalah berapa besar sih market size-nya, dan kemudian andai kata kita terjun ke industri tersebut, berapa besar market share-nya, berapa persen yang ingin kita pilih dari kue besarnya tersebut. Nah, dan untuk mendapatkan berapa market share-nya tentunya juga harus dihitung ya secara bisnis, waktunya berapa lama. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Nah, ini akan menentukan juga bagaimana effort yang perlu kita miliki. Itu yang ketiga. Dan setelah itulah baru kita akan bentuk organisasinya seperti apa ya. Orang-orang yang kompetennya seperti apa, PIC-nya siapa, orang nomor satunya siapa, second layer-nya siapa. Kalau kita butuh butuh expertise tertentu, dari mana sumbernya dan siapa kira-kira ya. Itu nomor 4. Yang nomor 5 kembali tentunya ada faktor investasinya juga. Berapa besar sih tahun pertama, bagaimana, apakah sudah bisa hidup atau memang masih bleeding, atau bleeding sampai berapa lama, kalau kita harus subsidi terus, dan berapa modal yang harus kita kucurkan gitu ya. Nah, itu nomor 6. Dan nomor 7 adalah tentunya kita harus paham juga tentang bisnis proses di setiap business unit activity. Jadi setiap titik-titik kegiatan standar operasional tersebut ada bisnis proses yang harus kita pahami ya. Apa sih yang biasanya kita mengenal juga yang disebut dengan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Selamat memahami akan tip-tip ini. Salam penjualan.